Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi. Hari ini masih segar ya, masih cerah sekali pagi ini. Tepat sekali kalau kita mulai lagi pembelajaran pajak kita terkait dengan hari ini kita akan bahas undang-undang pajak penghasilan ya. Di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan Undang-Undang 36 tahun 2008. Maka pada kali ini kita akan mencoba membandingkan dari apa yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, yang waktu itu kalau tidak salah sampai pasal 3 ya. Nah, ternyata di tanggal 5 Oktober kemarin DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya terdapat klaster perpajakan. Ya, kali ini kita akan mulai melihat perbedaan klaster perpajakan itu ya dengan Undang-Undang PPH yang nomor 36 tahun 2008. Di mana letak perbedaannya ya? Kita akan mulai dari pasal yang ada perubahannya, yaitu pasal 2. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah mendapatkan materi dari download dari websitenya Dhani Darussalam Tax Center. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dhani dan teman-teman, Pak Darussalam dan teman-teman di sana yang telah meng-share satu amal jariahnya sehingga hari ini kita bisa belajar bersama-sama ya. Baik. Nah, di pasal 2 ini perbedaannya hanya terletak di ya kriteria tentang subjek pajak dalam negeri. Ya, di sesi-sesi awal kemarin kita sudah membahas ya siapa yang menjadi subjek pajak itu. Ada orang, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada BUT. Nah, yang merupakan pembeda di Undang-Undang Cipta Kerja kita di sini adalah di ayat 3, pasal 2 ayat 3, yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, di sini yang menjadi subjek pajak dalam negeri, siapa dia? Nah, di mana letak perbedaannya? Sebetulnya implementasinya tidak berbeda. Sudah sama dengan yang sudah terimplementasi di yang sebelumnya. Hanya saja sebelumnya di undang-undang tidak muncul, penegasannya ada di Peraturan Dirjen Pajak nomor 43 tahun 2011. Ya. Jadi tambahan-tambahan ini sebetulnya itu untuk memasukkan Per 43. Jadi yang tadinya Peraturan Dirjen Pajak ini kemudian dimasukkan dalam undang-undang supaya kekuatan hukumnya lebih tinggi, setara dengan yang lain. Bukan hanya diatur di Peraturan Dirjen Pajak. Ya. Nah, kira-kira apa yang berbeda? Yang sebetulnya bukan berbeda ya, hanya dimasukkan dalam undang-undang pajak kita. Nah, yang membedakan adalah subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi. Ini masih sama ya, orang pribadi. Di aturan yang lama pun juga sama nih, orang pribadi juga, ya. Cuman yang di aturan yang baru ini dia menegaskan orang pribadi itu bisa WNA, bisa WNI. Kalau yang sebelumnya tidak disebutkan, ya di sini ada WN Indonesia atau WN asing. Hanya penegasan saja. Sebetulnya undang-undang yang lama itu juga seperti itu implementasinya. Tidak ada perubahan secara substansinya, tapi secara formal dimasukkan dalam undang-undang. Ya. Nah, siapa yang menjadi subjek pajak dalam negeri, WNI dan WNA atau orang asing? Yang apa? Yang bertempat tinggal di Indonesia, tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal dengan domisili berbeda. Ya, tempat tinggal dan domisili itu berbeda. Tempat tinggal itu tidak menunjukkan domisili sebetulnya, karena orang yang bertempat tinggal itu bisa saja dia orang asing kemudian dia menyewa tempat, kontrak rumah, sewa apartemen. Ya, itu termasuk tinggal, ya. Kalau domisili itu adalah orang yang lahir di Indonesia kemudian punya tempat tinggal di Indonesia. Ya, kalau orang asing tadi ya bukan lahir ya, lahirnya bukan di sini. Maka dia cukup bertempat tinggal saja, bukan domisili. Kalau domisili, lahir dan tinggal. Itu makna dari domisili, ya. Kalau cuma tinggal, dia bisa saja orang asing, kontrak rumah, sewa apartemen, sewa tempat, ya. Baik ya. Yang pertama dilihat dari tempat tinggal. Ya, kalau sudah tinggal berarti wah ini kemungkinan akan menjadi subjek pajak dalam negeri Indonesia, akan lama di sini ya. Kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari, nggak ada perbedaannya ya.
Cuman ini penegasan bahwa kalau ada WNI yang tinggal di Indonesianya tidak melebihi 183 hari, maka status WNI ini bukan subjek pajak dalam negeri. Ini penegasan. Orang asing kalau melebihi subjek dalam negeri, ya, melebihi 183 hari, melebihi setengah tahun. 365 bagi 2, 182 setengah, ya. 183 dibulatkannya ke atas. Maka melebihi itu Indonesia merasa punya hak, lebih berhak. Setengah kehidupannya ada di Indonesia dalam setahun, ya. Termasuk WNI kalau di sini cuma 90 hari misalnya, atau 180 hari di Indonesia, selebihnya di luar negeri, maka dia bukan subjek pajak dalam negeri. Ini penegasan, ya. Aturan yang lama sebetulnya juga sudah sama sebetulnya. Ini dimasukkan di undang-undang. Oke. Lalu yang ketiga, kriteria subjek pajak dalam negeri adalah dalam 1 tahun pajak, ya. Dalam suatu tahun pajak 2020 berada di Indonesia dan punya niat nih, ya. Nah, niatnya juga sama ini. Karena sudah niat, dianggapnya dia ingin tinggal di sini. Dan niat ini ada wujudnya, tidak sekedar lisan. Oh, saya berniat. Nah, besok berubah lagi. Kalau ukurannya adalah lisan saja. Nah, perlu ada pembuktian legalnya dan pembuktian substansinya, ya. Nah, pembuktian legalnya apa? Misal dia datang sudah ngurus apa misalnya? Sudah ngurus visa. Berarti dia punya niat nih untuk bekerja sekian lama misalnya. Kan ada jangka waktunya di visa itu. Lalu dia sudah ngurus KITAS. Ini bukti dia punya niat. Kartu izin tinggal terbatas. Ada niat. Ya, yang penting melampaui 183 hari. Ya. Lalu belum ada visa, belum ada KITAS, tapi sudah ada agreement akan jangka panjang dia di sini, akan dikontrak dalam waktu jangka panjang. Belum sempat ngurus visa, belum sempat ngurus KITAS misalnya, tapi kontraknya jangka lama ini, ya bakal lama kontraknya, di atas 183 hari. Maka ini juga bisa nih dari kontraknya, ya dari kontrak kerja, ya kontrak kerja. Ini secara legalnya terlihat ada bukti di atas kertasnya. Kemudian yang lain kalau legalnya nggak ada nih, kontraknya nggak ada. Tapi ternyata dia sudah memboyong keluarganya ke Indonesia dan menyewa tempat di Indonesia. Maka ini juga bentuk dari niat, ya. Maka ada 3 kriteria, ya: bertempat tinggal, kemudian berada di Indonesia melebihi 183 hari, atau dia niat. Bisa WNI, bisa WNA. Ini yang berbeda, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah terkait dengan perbedaan pasal 2 antara undang-undang perpajakan yang masuk dalam klasternya Cipta Kerja dengan aturan yang lama. Intinya pasal ini tidak berbeda implementasinya, hanya memasukkan unsur di peraturan Dirjen Pajak Per 43 tahun 2011 masuk dalam undang-undang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.